Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam pimpinan penyertaan dari Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus. Juga anak-anak, selamat pagi. Baiklah, kita akan bersama-sama mulai ibadah kita, menaikkan syukur kita. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari Jumat Agung. Betapa Tuhan yang Allah mau datang ke dalam dunia, berkorban untuk kita semua. Patutlah kita angkat pujian buat Dia, naikkan sembah kita untuk Dia, memuji dan menyembah Dia. Kita angkat pujian bersama. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi namamu. Sembah dan puji, penuhi namamu. Sembah dan puji, penuhi namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita akan pujian dari awal, katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi namamu. Sembah dan puji, penuhi namamu. Sembah dan puji, penuhi namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi namamu. Mari menyembah Dia. Mari naikkan pujian kita untuk Dia, Allah yang adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi namamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau nyanyikan, kita mau bersorak Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat
dasar dan bersyukur ya Tuhan karena Yesus tempat ini karena penyertaan yang menuntun kami bahwa kami datang dari rumah kami yang dan bersyukur ya Tuhan di mana hari ini Yesus dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus mana Tuhan datang dari dunia dan mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari di mana kami sebagai umat Kristiani boleh mengenang hari bersejarah ini di mana umat Kristiani berada di Yesus. Percaya semuanya datang kepada Tuhan Yesus. Datang bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar, kasih tiada dua bagi kami dan tidak akan terjadi lagi Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan sungguh abadi dan kekal bagi kami. Karena Tuhan berkorban untuk kami. Tuhan menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu saat ini berada di sini Tuhan Yesus. Datang kepadamu ya Tuhan. Mengapakan setiap dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Rayakan kami hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami ambil bagian. Setiap kami yang sudah ada Tuhan Yesus. Kami datang di berbagai macam pergumulan hidup ya Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan. Karena kami tahu Engkau yang akan mampu memberikan kekuatan kepada kami mengatasi setiap masalah dalam hidup kami. Amin. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami membuka hati kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus buah hari di tengah-tengah kami, mengisi hati kami. Dan biarlah kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Dan melalui firman-Mu kami boleh diubahkan, kami boleh diperbaharui. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang diberikan oleh dengan kata-kata yang sederhana, tapi kami mampu mengerti ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh mencari kebenaran kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani Yesus. Pakai mereka ya Tuhan Yesus, melayani mereka. Biarlah ke depan oleh lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami mengawali ibadah kami hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Percaya padamu, ku percaya padamu, ada domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidupku yang cemar ku rindukan Tuhan. Dalam hidup yang cemar ku rindukan Tuhanku. Yesus kau ku hapuskan dosamu, ku hapuskan dosamu, ku percaya padamu, ku percaya padamu, ada domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Kita ulang dari awal. Di salibmu ku sujud, di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamat. Katakan ku percaya untuk padamu Tuhan, ku percaya padamu, ada domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkan.
bersama-sama. Janji Tuhan ku pegang, janji Tuhan ku pegang, ku dimasuk darahnya. Bersujud dan beriman, bersujud beriman, tersalib bersamanya. Katakan ku percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu, anak domba Golgota, disalibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Katakan sekali lagi, ku percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Bila kita akan katakan dengan penuh iman, kita betul-betul percaya kepada Dia. Disalibmu ku sujud, ku sujud, diriku selamatkanlah, diriku selamatkanlah. Puji nama Tuhan. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad, saya undang semua bersama-sama berdiri bersama seluruh jemaat Tuhan. Kita akan bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Begitu besar kasih Allah buat kita. Katakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan kita bersyukur saat ini kita bersama-sama hadir di tempat ini, menjadi orang-orang yang mendapat bagian diberikan keselamatan itu. Kita akan satu pujian bersama-sama ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anak. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih
selama hidupku bersama Kau Tuhan. Kita berdoa bersama. Biarlah selama kami hidup, tidak hanya pada masa muda kami, tetapi juga pada masa usia lanjut hingga napas kami berakhir di dunia ini. Tolong supaya setiap kami selalu menyembah Tuhan dalam segala situasi atau keadaan apapun. Kami rindu di dalam dan melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus boleh terus dipuji, dipermuliakan. Hari ini umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mengingat peristiwa yang terbesar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami rela menyerahkan diri, masuk di dalam kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian di atas kayu salib. Karena kasih-Nya kepada setiap kami, sehingga kami yang harusnya binasa, kami yang seharusnya menanggung dosa kami, Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan kami. Dan Tuhan Yesuslah yang menanggung semuanya itu. Kami bersyukur Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami membuka hati, membuka diri. Nyatakan firman Tuhan itu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, supaya kehadiran hamba tidak menjadi sia-sia. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, kita melihat firman Tuhan di kesempatan ini diambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-27, ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Sekalipun penekanan kita hanya di ayatnya yang ke-50. Ya. Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat 56. Dengan perikop Yesus mati. Kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai dari ayat 45, sidang jemaat 46. Demikian kita bersaut-sautan hingga tuntas. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam artinya mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus
dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ia sangat takut ketika melihat dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Kita baca ayat 50. 1, 2, iya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang kematiannya, kematian Yesus. Diawali dengan peristiwa penangkapan di Taman Getsemani. Saat Tuhan Yesus dengan muridnya berdoa di sana, ternyata Yudas sudah bersepakat dengan para pengawal atau tentara Bait Allah, di mana di sana sudah dikasih kode, dikasih tanda, nanti pada saat saya mencium orang itu, itulah Yesus dan tangkaplah. Nah, itu kesepakatan. Sementara Yesus bersama dengan murid-muridnya berdoa. Tuhan Yesus berkata, berdoa berjaga-jagalah. Daging lemah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tuhan Yesus sudah memberi peringatan kepada para murid, ternyata mereka tidak siap masuk di dalam doa. Setelah Yesus berdoa, terjadilah peristiwa penangkapan, kegaduhan di sana, sampai akhirnya salah seorang muridnya mengambil pedang, lalu menebaskan pedang itu kenalah kepada seorang pengawal atau orang yang menangkap Yesus dengan telinganya yang putus. Di situ Tuhan Yesus memungut kuping yang putus, menempelnya kembali, terjadi penyembuhan. Dari sana Yesus digiring, dibawa ke pengadilan agama. Itu malam-malam, Bapak Ibu. Di pengadilan agama, Kayafas diadili sedemikian rupa dengan berbagai macam fitnah, saksi dusta. Ya. Dari Kayafas ini dibawalah kepada Pilatus. Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah. Karena sudah diperingatkan juga di dalam mimpi. Sampai-sampai Pilatus mencuci tangannya, mau menyatakan bahwa dia tidak ambil bagian dalam prosesi itu. Nah, dari Pilatus dibawa ke Herodes. Di Herodes pun dia ditanyai dan Yesus diam saja. Dari Herodes dibawa kembali ke Pontius Pilatus. Disitulah desakan demi desakan untuk memutuskan sebagaimana keputusan awal di tempat Kayafas bahwa Yesus harus disalib, harus dihukum mati. Dan untuk menyiasati bagaimana supaya Tuhan Yesus itu tidak disalib, Pilatus memberikan pilihan. Siapa yang harus dibebaskan hari itu? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Dan suara sepakat, yang harus dibebaskan adalah Yesus Barabas, yang harus dihukum adalah Yesus. Akhirnya di situ mulailah terjadi yang namanya olo-olo. Tapi sebelumnya juga di dalam pengadilan Kayafas tidak hanya ditanyai, tapi juga sudah dimaki-maki, ditinju,
diludahi, Bapak Ibu. Lalu di tempat Pilatus itu tidak hanya diludahi, ditinju, diolok-olok, melainkan disesah, dicambuk. Dan dicambuk dengan harapan supaya timbul belas kasihan dan Yesus dibebaskan. Tidak. Yesus dibawa menuju Golgota, Bapak Ibu. Dengan susah payah memikul salib sehingga dibantu oleh Yusuf dari Arimatea untuk memikul salib itu. Sesampainya di Bukit Golgota, Yesus disalibkan. Dan tadi dalam bacaan kita, mulai dari jam 12 hingga jam 3 sore, kegelapan meliputi tempat area di mana Tuhan Yesus disalibkan. Allah memberi tanda, memberi kode, memberi pertanda bahwa yang disalibkan itu bukan sembarangan orang, bukan sembarangan pribadi. Dan pada saatnya, di dalam penderitaan yang tak tertahankan itu, Yesus juga berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa penderitaan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus itu tidak tertahankan. Ya. Kalau waktunya di ayat yang ke-50 tadi kita membaca bersama. Yesus berdoa, dia menyerahkan nyawanya, dengan kata lain, dia mengembuskan napasnya. Secara manusia, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sidang jemaat harus paham benar bahwa yang ditangkap, yang dihina, yang disalib itu, yang disesah sebelumnya, itu adalah benar-benar Yesus Kristus. Bukan salah satu dari murid. Apalagi dikatakan Yudas, sang pengkhianat, diubah wajahnya, diubah rupanya, sama menyerupai Yesus, sehingga yang ditangkap itu adalah Yudas. Karena Yesus adalah Tuhan, dia menghindar. Oh tidak, Bapak Ibu. Kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini justru untuk menuju kepada kematian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bicara kematiannya berarti memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Mari kita lihat Ibrani pasal 2. Tolong dimunculkan Bapak Ibu. Ibrani, maaf, operator boleh munculkan. Bapak Ibu boleh baca. Bisa lihat di Ibrani pasal 2 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Kalau sudah menemukan ayat ini. 1, 2, iya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kematiannya memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Bukan iblisnya yang musnah sebenarnya, tetapi kuasa iblis, otoritas iblis yang selama itu berkuasa atas setiap manusia yang berdosa. Bahwa setiap manusia yang berdosa tidak akan mungkin selamat, karena itu ada dalam kekuasaan iblis akibat dosa, Bapak Ibu. Tapi lewat kematian Yesus Kristus, sekali lagi saya ulang, lewat kematian Yesus Kristus, kuasanya itu tidak ada lagi, Bapak Ibu. Iblis tidak sewenang-wenang, tidak punya otoritas lagi untuk menguasai kematian. Upah dosa adalah
maut. Upah dosa adalah kematian. Akibat dosa inilah manusia mendapatkan kematian. Dan kematian itu ada di tangan iblis. Dengan kata lain, kuasanya atas setiap orang yang berdosa. Dan setiap orang yang berdosa tidak akan mungkin mampu sanggup melepaskan diri dari kematian. Sehebat apapun usahanya, sebaik apapun dia, selagi statusnya masih sebagai manusia yang berdosa, dia tidak bisa melepaskan diri dari kuasa maut, kuasa kematian yang ada di tangan iblis. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu. Saya ulang, melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kuasa itu, otoritas itu yang dipegang oleh iblis. Semua diambil alih. Iblis tidak lagi berkuasa. Dari maut, dari kematian, di dalam Yesus menjadi kehidupan. Amin. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya, siapapun orang yang percaya kepada Yesus, mengimani kematiannya di atas kayu salib, bahwa kematiannya adalah untuk menggantikan kita, sebagaimana Yesaya tadi kita baca bersama-sama di ayat pengantar kita, Yesaya 53 ayat yang kelima. Dia menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Dia merampas kita dari kekuasaan dari kekuasaan iblis, sehingga iblis tidak punya daya lagi untuk menjadikan Bapak, Ibu, sidang jemaat ada di dalam kematian. Yang percaya berkata amin. Jadi Bapak, Ibu, dan saya lewat kematian Yesus, kuasa iblis itu dirontokkan, dihancurkan, dipatahkan. Tidak ada dayanya lagi. Semua berpusat kepada Kristus Yesus. Yang sebelumnya, sebelum peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, setiap orang tetap ada di dalam kuasa maut. Yang dimana maut ada dalam genggamannya iblis. Tadi dikatakan di dalam bacaan kita tadi, di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Luar biasa Bapak, Ibu. Tanpa kematiannya, kematian Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada artinya, kita sama seperti yang lain. Tapi lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka otoritas daripada iblis itu dihancurkan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang selalu melihat hanya kepada dua peristiwa yang selalu ditekankan. Yang pertama Natal. Yang kedua itu adalah Paskah, kebangkitan. Dua deretan ini, dua peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli tadi kan disebutkan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, ya, turun ke dalam kerajaan maut. Jadi peristiwa kelahiran iya, peristiwa kematian iya, peristiwa kebangkitan iya. Saya mengatakan memang kalau tidak lewat kebangkitan Kristus, sia-sia. Paulus juga mengatakan demikian Bapak Ibu. Tapi tidak akan mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian.
Dan kematian ini rupanya begitu bermakna bagi kita, orang yang percaya, bahwa kematiannya memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Mengalahkan kuasa iblis atas kematian. Yang dimana setiap orang tadinya mati, setiap orang yang tadinya ada di dalam maut, lewat kematian Yesus sebagai pengganti kita. Setiap orang yang beriman kepadanya, yang mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus dosanya, orang itu tidak ada lagi di bawah kuasa iblis. Amin. Tetapi sudah berada di bawah kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat, kita semua dari yang kecil sampai kita yang sudah dewasa, kita ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Amin. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu. Takut nanti kalau meninggal kemana, ragu masuk surga atau tidak. Tidak, Bapak Ibu, kita punya jaminan yang pasti. Tinggal sejauh mana Bapak Ibu mengimaninya. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, sidang jemaat, kematiannya membebaskan kita dari belenggu maut. Kalau tadi iblis, kalau sekarang bicara kematian membebaskan kita. Tadi bacaan kita dari kitab apa, Bapak Ibu? Ibrani tadi ya. Coba kita lihat. Tadi Ibrani pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-14. Kita masuk di ayatnya yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kematiannya membebaskan kita atas belenggu maut, atas belenggu kematian. Bapak Ibu, bicara kematian itu tidak hanya bicara kematian fisik, berhentinya napas seseorang. Tidak, kalau kematian hanya sebatas itu sangat rendah pemahamannya, Bapak Ibu. Tapi kematian yang dimaksudkan di sini adalah setelah meninggal, roh orang itu kan ada, Bapak Ibu. Manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Rohnya kembali ke surga, yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, Alkitab mencatat, dan ini harus menjadi keyakinan kita, rohnya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang yang sudah percaya, orang yang sudah ditebus, Bapak, Ibu, dan saya, sidang jemaat kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun nanti yang menyaksikan di YouTube tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, memang kita sudah dibebaskan. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan mungkin membebaskan diri dari kematian. Bapak, Ibu, tidak bisa apapun yang kita dapat di dunia ini. Sebanyak apapun harta yang didapat, duit yang dipunya, tidak bisa membeli keselamatan. Tidak bisa membebaskan orang dari kematian, Bapak, Ibu. Tidak ada sogok-sogokan di surga maupun di neraka, Bapak, Ibu. Ya. Hanya Yesus yang bisa membebaskan. Hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan supaya kita terlepas dari kematian. Makanya di dalam kekristenan itu, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Kehidupan dijalani sesusah apapun, sesulit apapun, semenderita apapun, jalani. Karena ada waktunya nanti seseorang itu mengembuskan napasnya.
Kalau sudah mengembuskan napas, rohnya kembali kepada Tuhan. Saya selalu katakan dalam penguburan itu ya, atau di rumah duka, bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus ada jaminan keselamatan. Karena lewat kematian Yesus, setiap orang tadinya sudah mati. Tapi kalau kita baca di kitab Roma pasalnya yang ke-6, apa yang dialami oleh Yesus, itu juga terikat kepada kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu boleh baca itu Roma pasal 6. Kita mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus itu memberi pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Salah satunya tadi apa? Membebaskan kita atas belenggu maut, belenggu kematian. Tadi kalau bicara harta, sekarang bicara tentang apa? Kebaikan, Bapak Ibu. Karena manusia berdosa, segala macam kebaikannya tidak akan membuat Allah tertarik supaya dia dibebaskan dari kematian. Tidak, Bapak Ibu. Di dalam pemahaman Kristen, kebaikan atau perbuatan baik itu adalah untuk membuktikan bahwa dia orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan juga sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Selain dia bertanggung jawab menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bukan untuk perbuatan baik itu, bukan untuk memindahkan dia dari kematian kepada kehidupan. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup membawa seseorang dari kematian kepada kehidupan. Dari maut kepada kehidupan. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Amin. Bicara kebaikan, lalu bicara tentang moral. Bicara tentang kudus. Tidak melakukan dosa. Menjauhkan diri dari pikiran, perkataan, dan perbuatan dosa. Menjaga sedemikian rupa. Manusia karena berdosa tidak akan mungkin sanggup menjaga dirinya. Dia perlu orang yang hebat, sosok yang hebat, pribadi yang hebat. Siapa? Yesus Kristus. Lewat kematiannya di atas kayu salib, Bapak, Ibu, dan saya percaya kepadanya, maka hati nurani kita, segala macam kejahatan kita disucikan oleh Dia. Amin. Lewat penyucian, pengudusan, lewat Roh Kudus yang ada pada diri kita. Oh, kita tahu, kita paham, kita mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang di dalam Kristus selalu memilih, selalu mencari adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu pun bukan karena dirinya, tapi karena anugerah Tuhan yang dia tangkap melalui imannya. Dan mengimani sekali lagi bahwa kematian Yesus membebaskan seseorang dari belenggu maut. Bapak Ibu, belenggu, saya ingat tuh peristiwa waktu masih kecil. Ya, ada orang di tempat kami, ada 1-2 orang yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dipasung atau dibelenggu. Ya. Dia ditaruh di samping rumah. Lalu dia suka ngoceh. Bapak-bapak itu. Suka ngoceh. Lalu di kakinya itu ditaruh kayu. Batang kayu dilobangin. Ada jenis kayu yang dimana kayu itu
akan membuat kaki orang yang dibelenggu itu semakin mengecil, Bapak Ibu. Ya, jadi dia dimasukkan di lubang kayu yang sudah dilobangi, kayunya besar, jadi dia nggak bisa lari. Dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa bergerak. Makin lama di situ dia makin susah, makin sulit, makin susah. Dan untuk bisa dia keluar dari belenggu itu harus ditolong oleh orang lain. Tapi karena dia orang yang ada gangguan jiwa, ada kemungkinan untuk membunuh dan lain sebagainya, maka orang ini dibelenggu. Ya. Yang kedua itu adalah anak remaja mau menginjak pemuda. Itu juga dibelenggu di kampung kami, Bapak Ibu. Bukannya dibawa ke dokter, bukannya dibawa ke rumah sakit gila gitu ya, tapi dibelenggu. Pakai jenis kayu, kalau orang Kalimantan, khusus di tempat saya nama jenis kayunya itu angkala gitu ya. Itu batangnya itu ada racunnya. Tapi buahnya enak dimakan. Itu buahnya pakai rebus gitu, direbus, bukan direbus, air panas dicemplungin buahnya, nanti dimakan. Buahnya itu enak. Itu hanya ada di Kalimantan. Tapi yang saya mau ceritakan belenggu ini. Kalau orang sudah dibelenggu, dia pasti tidak berdaya. Ya, semakin dia berontak, semakin dia berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu, semakin dia tidak berdaya, semakin dia tidak mampu. Itulah gambaran dosa, Bapak Ibu. Kalau manusia yang berdosa, semakin dia berusaha untuk keluar dari dosa, nggak akan mungkin. Karena Alkitab mencatat dosa melahirkan dosa, Bapak Ibu. Karena dosa melahirkan dosa tidak mungkin. Hanya kematian Yesus Kristuslah sekali lagi yang membebaskan kita. Yang berikut. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa sekali untuk selamanya. Kita lihat Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama sedang jemaat 1, 2, iya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saya ulang, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah kematian karena apa, Bapak Ibu? Karena dosa. Ya, kematiannya adalah kematian terhadap dosa sekali untuk seterusnya. Peristiwa 2000 tahun yang lalu berdampak sampai hari ini. Berdampak sampai kapan? Sampai nanti. Sekali terjadi. Tetapi untuk seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kematiannya itu menggantikan kita. Ya, sekali terjadi. Makanya orang-orang percaya diingatkan kalau berbuat dosa dipikir-pikir, karena Kristus tidak akan mungkin mati untuk yang kedua kali. Tidak mungkin disalibkan untuk yang kedua kali. Makanya kekristenan itu, menjadi pengikut Kristus itu bukan coba-coba. Saya ulang ya, bukan coba-coba. Bukan
ikutan. Tapi benar-benar pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mulai dari proses awal itu. Dari tidak percaya menjadi percaya. Kalau sudah percaya, terus percaya. Bapak Ibu. Kenapa? Karena Kristus tidak akan mungkin mati untuk kedua kalinya. Kita udah percaya nih. Lalu kita melakukan dosa. Kita berpindah keyakinan. Hidup rusak. Dah, Yesus salib untuk kedua kali lagi. Tidak, Bapak Ibu. Jadi peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu hanya sekali terjadi. Tapi punya pengaruh, punya kuasa, ya, punya dampak yang terus menerus. Karena salibmu, apa lanjutannya? Karena salibmu, karena salibmu, ku kuat, ya, menang dan ku kuat. Bukan karena salibnya sebenarnya, tetapi karena Yesus yang tersalib. Karena zaman dulu hukuman itu yang paling sadis, yang paling mengerikan, yang paling ditakuti adalah hukuman dengan cara disalib. Yesus menjalani itu semua supaya Bapak Ibu tidak mengalami kematian. Amin. Karenanya bersungguh-sungguhlah menghidupi iman kita. Tidak ada lagi untuk bermain-main. Ya, tidak ada lagi untuk kita, ya dah, kekristenan kita ya udah seperti ini saja. Tidak. Kita harus punya grafik yang semakin meningkat, semakin naik, semakin beriman, semakin sungguh-sungguh, semakin bisa membuktikan diri sebagai pengikut Kristus. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dihidupkan, orang yang tidak lagi di dalam pengaruh kuasa maut, kuasa iblis, tidak lagi masuk dalam hitungan orang-orang yang terhukum, tapi orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibebaskan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sidang jemaat, terutama yang remaja-remaja, anak-anak, sungguh-sungguh. Jangan main-main sebagai orang Kristen. Jangan jadi Kristen kaleng-kaleng. Jangan jadi orang Kristen abal-abal. Datang pencobaan, datang sakit penyakit, datang aniaya, datang diskriminasi, jadi mundur. Ini tanggal 2 kemarin ada lagi peristiwa ya, di Purwakarta. Bapak Ibu mengikuti beritanya? Terus seorang bupati kembali menyegel tempat ibadah. Ya. Di Lampung, seorang RT mendatangi gereja supaya gereja ditutup, diproses, masuk ke jalur hukum, rame-rame Poldanya di demo, Bapak Ibu. Ya, udah banyak rentetan peristiwa ini. Yang kalau Bapak Ibu kita semua tidak meyakini bahwa kematian Yesus membebaskan kita dari kematian, penyalipan Yesus maksud saya, kematiannya di atas kayu salib sudah membebaskan kita dari kematian, dari maut, lalu kita dengan gampangnya tinggalkan Dia. Dengan gampangnya kita terkecoh. Dengan gampangnya kita mundur.
Dengan gampangnya kita menjadi orang-orang yang penakut. Dengan gampangnya kita tinggalkan Tuhan. Jangan. Maju terus, amin. Amin. Jadilah orang-orang Kristen yang militan di dalam iman. Jadilah orang-orang Kristen yang punya daya tahan yang kuat. Digoncang sedemikian rupa tidak tergoncangkan. Amin. Dibabat bukannya mati. Dibabat harusnya semakin merambat. Gereja membutuhkan gereja yang militan. Gereja membutuhkan, kalau istilah jemaat, gereja atau jemaat, diperlukan jemaat yang sungguh-sungguh. Karena di dalam Yesus pengharapannya itu terbukti. Amin. Jaminannya itu sudah pasti. Orang yang tidak pasti berani. Orang yang tidak pasti macam-macam digerakkan, dilakukannya untuk mengintimidasi dan lain sebagainya. Tapi kita yang sifatnya sudah pasti sesuai dengan jaminan firman Tuhan, majulah. Amin. Bertahanlah. Kuatlah di dalam Tuhan. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Tidak mungkin Yesus disalib untuk kedua kalinya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menyadari benar bahwa kematian Tuhan memusnahkan, menghanguskan, memporak-porandakan iblis yang berkuasa atas maut. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sungguh membebaskan kami dari belenggu maut. Kematian Yesus di atas kayu salib mati untuk seterusnya, karena Yesus sudah menggantikan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu, menjadi orang yang militan, orang yang tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, perjuangan hidup, kami tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tapi kami perlahan, maju dan maju. Tuhan menginginkan kami menjadi orang-orang yang demikian, yang tetap bertahan hingga akhir. Terima kasih lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang berdampak begitu luas, begitu besar atas kehidupan kami. Jadikanlah kami pengikut-pengikut-Mu yang sungguh-sungguh ulet, sekali lagi, yang sungguh-sungguh kuat, tidak tergoyahkan. Bapa di sorga, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berkatilah roti dan air anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh mengingat penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Yang bertugas, ku datang pada salib itu. Sidang jemaat, saya undang untuk berdiri dengan sikap doa dan kita nyanyikan lagu ini. Saya undang sidang jemaat untuk merenung sebentar
Kita mengingat peristiwa yang besar yang dialami oleh Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus menderita sengsara, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semua itu diterimanya, dilakukannya, dijalaninya. Karena Bapak Ibu dan saya tidak akan mungkin sanggup. Karena kasihnya ia boleh menjalani itu semua. Sehingga kita boleh menjadi anak-anaknya, orang-orang tebusannya, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mengucap syukurlah kepadanya kalau hari ini kita boleh mengingat peristiwa itu. Mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Ia diadili dalam pengadilan yang tidak adil. Ia difitnah dengan saksi-saksi palsu. Semua pengadilan agama waktu itu dan semua masyarakat mendesak supaya Yesuslah yang harus dihukum mati. Sehingga ia diludahi, ia dicaci maki, diolok-olok, ditinju, direndahkan sedemikian rupa. Ia disesah, ia dimahkotai duri, ia dijadikan bahan olokan, ia disesah dan dipaksa memikul salib menuju Golgota, dan akhirnya ia disalibkan, mati di atas kayu salib, demi untuk Bapak, Ibu, dan saya, demi untuk kita semua. Untuk mengingat peristiwa itu dan sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya, karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku, serta lambungnya yang ditusuk, keluar darah. Darah yang menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa, pelanggaran atau kejahatan kita. Kita yang adalah musuh Allah karena dosa, menjadi kekasih-kekasihnya. Kita yang harusnya di neraka, dibawanya ke sorga. Kita adalah pewaris daripada janji-janji Allah. Untuk mengingat peristiwa penderitaan, kesengsaraan, kematiannya di atas kayu salib. Dan sekaligus mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita minum anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya minumlah. Saya mohon kepada Pak Matius pimpin kita dalam doa ucapan syukur. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih Tuhan, bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Sekali lagi pertama dari awal katakan ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan kasih Tuhan, kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan
pernah ku meragukan kasih dan karya salibmu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Sekali katakan, kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku, memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu sempurna. Campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan untuk Mario yang sekarang ini dirawat di rumah sakit di Pluit ya, Pak Indra ya. Kita berdoa Bapak Ibu, kita menyatukan hati kita membuka suara kita. Mario ini anak dari Pak Libo dan Ibu Hani, anak yang tertua yang kita dengar pagi ini tadi malam dibawa ke rumah sakit karena ada kesulitan untuk bernapas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sidang jemaat-Mu di sini bersama-sama menyatukan hati, memohon belas kasihan Tuhan untuk Mario, anak Pak Libu, anak dari Ibu Hani, anak tertua mereka yang tadi malam dibawa ke rumah sakit Pluit untuk ada dalam penanganan karena mengalami sesak napas. Kami mohon Tuhan sekali lagi belas kasihan-Mu untuk anak ini. Pakailah rumah sakit tersebut, terutama para dokter dan perawat. Mereka dikaruniakan hikmat bijaksana untuk dapat menangani lebih baik. Di mana Mario tidak begitu lama ada di rumah sakit, kembali napasnya normal, baik-baik saja, tidak menjadi kekhawatiran dari orang tuanya, di saudara-saudaranya, dan dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus ada pada diri anak ini. Kasihani dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, sehingga Mario dapat kembali berkumpul bersama dengan adiknya, bersama dengan kedua orang tuanya, bersama dengan sepupunya. Dan kami juga merindukan untuk bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Mario dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ros Simanjuntak dalam kelemahan tubuh. Di tempat ini kami berdoa bersama-sama. Kami menumpangkan tangan kami juga untuk Ibu Ros selain untuk Mario. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Ros juga dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Tony Tuhan Yesus, di mana belum banyak berfungsi saraf-sarafnya di bagian kaki.
Kami mohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Pak Tony juga dipulihkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami untuk mereka yang sakit. Dan yang sakit ada dalam perhatian Tuhan. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berterima kasih jemaat-Mu tetap tekun, tetap hadir yang beribadah kepada Tuhan. Kami bersama-sama memperingati hari kesengsaraan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus, yang menggantikan kami. Biarlah kami semakin tekun, semakin kuat, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak pernah mundur. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, kami tidak pernah ragu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang hadir hari ini. Dari bayi, dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga kami orang dewasa. Biarlah setiap kami, hati nurani kami dicelikkan, dibersihkan oleh Tuhan. Kami boleh memahami betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan terhadap kami. Biarlah setiap kami terus berpengharapan dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah juga segala usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dibukakan jalan, tingkap-tingkap langit. Berkat-berkat Tuhan tercurah, tertumpah untuk sidang jemaat-Mu. Supaya kami terus bertahan, kami juga terus menikmati berkat demi berkat yang daripada Tuhan. Kehidupan eksistensi kami juga boleh semakin baik Tuhan. Di dalam perekonomian yang ada. Kami juga bersyukur untuk Cik Pampang. Selalu juga menyediakan waktu sekalipun tidak setiap minggu bersama dengan kami. Anak dari salah satu majelis almarhum yang pernah melayani kami. Orang tuanya di tempat ini bersama-sama dengan kami pelayanan. Tetap mendukung kami hingga hari ini. Tuhan juga yang berkati, Tuhan juga yang pimpin, Tuhan juga yang bela. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk hari Minggu ada perjamuan kasih di tempat ini setelah ibadah. Biarlah juga perjamuan kasih kami berjalan dengan baik. Jemaat-Mu ada dalam sukacita, ada dalam kebersamaan. Dan kami juga berdoa untuk ibadah kebaktian Padang. Pada saat peristiwa kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Tolong untuk fasilitas yang kami gunakan. Tolong untuk keamanan kami Tuhan. Untuk kesehatan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jadi berdasarkan kehendak rencana Tuhan. Jadi dengan memuliakan Tuhan ya Bapa. Terus satukan hati kami satu terhadap yang lain. Jangan kami dipecah belah oleh kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Gereja GKRI Epifania terus menyatu dan menyatu. Terus boleh jadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarga. Di dalam nama Yesus. YouTube yang kami kelola di tangan Pak Indra juga berdampak luas di masa-masa yang akan datang. Setiap orang yang mendengar diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk anak-anak sekali lagi yang sudah melewati ujian dan yang akan ujian. Kami berharap anak-anak kami semua ini lulus, melanjutkan dan menjadi orang-orang yang hebat di masa-masa yang akan datang. Karena ada Yesus Kristus. Untuk Meme, juga untuk Samuel yang akan dibaptis 3 bulan mendatang. Tuhan tolong supaya anak-anak ini dikuatkan, dimantapkan di dalam Tuhan. Anak-anak yang sudah dibaptis, mereka boleh bertekun di dalam Tuhan. Membuktikan diri mereka adalah orang-orang yang militan. Demikian juga dengan orang tua, baik Pak Ateng maupun istrinya, yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus. Mereka orang-orang pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Untuk kembali ke rumah masing-masing, sertai kami di dalam perjalanan dan pertemukan kami pada hari Minggu yang akan datang. Dalam penuh sukacita di dalam Yesus Kristus. Ini doa kami, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.